Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas peluang bagian kedua menyelesaikan materi pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan peluang teoretis pengambilan bola. Yang kedua, siswa dapat menentukan frekuensi harapan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan frekuensi relatif atau peluang empiris. Peluang. Nah, peluang adalah kemungkinan yang akan terjadi dari suatu percobaan atau dari suatu kejadian. Nah, sudah Ibu jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, peluang itu ada peluang empiris dan peluang teoretis. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peluang teoritis beberapa benda. Nah, nanti kita lanjutkan pada peluang teoretis pengambilan bola, dan hari ini kita juga belajar mengenai peluang empiris. Nah, dan juga kita pelajari materi frekuensi harapan. Oke. Pertama, peluang teoretis pengambilan bola. Peluang teoretis pengambilan bola. Contoh soal yang pertama. Dalam sebuah kantong terdapat 9 bola merah dan 5 bola putih. Peluang terambil 1 bola merah adalah sama ya. Yang pertama kita tentukan adalah menentukan NS. NS kita ambil dari keseluruhan bola, yaitu bola merah ditambah bola putih. Jadinya S-nya adalah 9 bola merah tambah 5 bola putih. Jadinya ada 14 bola tanpa memandang warnanya, sehingga NS-nya adalah 14, yaitu banyak seluruh bola di kantong tersebut. Kemudian yang ditanya, peluang terambil 1 bola merah. Artinya yang ditanya adalah A-nya, yaitu bola merah saja. Banyak bola merah itu ada 9, sehingga NA-nya ada 9. Sehingga langsung kita masukkan ke rumus peluang. NA-nya 9, NS-nya 14, maka PA-nya adalah 9/14. Karena tidak bisa disederhanakan, maka kesimpulannya peluang terambil 1 bola merah adalah 9/14. Sekarang kita ke contoh soal kedua. Dalam suatu kantong terdapat 40 buah kelereng, 16 kelereng berwarna biru, 9 kelereng berwarna hijau, dan sisanya berwarna merah. 1 kelereng diambil secara acak, peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah, nah sekarang total kelereng di dalam kantong sudah diketahui, yaitu 40 buah kelereng. Diketahui birunya 16, hijaunya 9, nah merahnya itu sisanya. Sisa dari 40 setelah dikurangi warna biru dan warna hijau. Nah, oke, berarti kita tentukan dulu NS-nya. NS-nya adalah 40 kelereng, NS 40. Nah, sekarang untuk mencari berwarna merah, berarti adalah banyak kelereng seluruhnya dikurang kelereng biru dikurangi kelereng hijau. Kelereng seluruhnya 40, kelereng birunya 16, kelereng hijaunya 9, sehingga sama dengan 15. Jadi NA-nya 15, yaitu sisa kelereng setelah dikurangi dengan warna biru dan hijau. Sehingga NA-nya 15, NS-nya 40, PA-nya adalah 15/40. Masing-masing kita bagi 5. 15 dibagi 5 adalah 3, 40 dibagi 5 adalah 8. Sehingga peluang terambil kelereng berwarna merah adalah 3/8. Contoh soal yang ketiga. Dalam kantong terdapat 3 bola berwarna merah diberi nomor 1-3, 5 bola berwarna kuning diberi nomor 4-8, dan 4 bola berwarna hijau diberi nomor 9-12. 3 bola diambil satu persatu secara acak dari dalam kantong. Pengambilan pertama muncul bola merah bernomor genap dan tidak dikembalikan. Pengambilan kedua muncul bola hijau bernomor prima dan tidak dikembalikan. Peluang terambilnya bola bernomor ganjil pada pengambilan ketiga adalah, nah kita ilustrasikan sesuai dengan soal ya. Seperti ini. Mula-mula bola di dalam kantong nomor 1-3 merah, 4-8 kuning, 9-12 hijau. Nah, sesuai ya, sudah Ibu buat ilustrasinya seperti ini. Kemudian pada pengambilan pertama muncul bola merah bernomor genap. Nih, merah bernomor genap mana? Yaitu bola bernomor 2 ya. Merah yang genap itu hanya yang nomor 2, berarti nomor 2 terambil. Kalau terambil boleh kita coret. Sehingga selanjutnya bola tersisa hanya berapa? Tadinya 12, dicoret 1, diambil 1, sekarang sisanya ada 11 bola. Sekarang diambil lagi, pengambilan kedua, muncul bola hijau bernomor prima. Nah, sekarang kita fokus ke yang warna hijau. Hijau yang prima berapa? Prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11. Berarti prima itu adalah bola bernomor 11. Jadi nomor 11 ini kita ambil, hilang sudah di dalam kantong tersebut. Sekarang jadi tinggal berapa tuh bolanya? Tadinya 12, udah diambil 2 kali, sekarang bolanya tinggal 10. Nah, nanti peluang pengambilan ketiga, peluang terambilnya bola bernomor ganjil berapa? Nah, ganjil itu
kita lihat ya, sisanya 1 itu ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil, 9 ganjil, 11 kan harusnya ganjil, tapi sudah tidak ada di dalam kantong. Jadi ganjilnya tinggal ada berapa? Ada 5. 1, 3, 5, 7, 9. Jadi NA-nya ada 5. Sekarang NS-nya. Bola setelah 2 kali pengambilan. Tadinya ada 12, 2 kali diambil, jadi dikurangi 2 sama dengan 10. Sehingga bisa kita jawab NA-nya 5, NS-nya 10, jadinya PA 5/10. Masing-masing kita bagi 5. Jadinya adalah 1/2. Jadi peluang terambil bola bernomor ganjil pada pengambilan ketiga adalah 1/2. Oke, ini bisa dikerjakan nanti ya. Sekarang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang diharapkan dapat terjadi dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan itu berarti banyak percobaan dikali dengan peluang teoretis percobaan tersebut. Jadi rumus frekuensi harapan itu adalah FH sama dengan N dikali PA. FH-nya frekuensi harapan, N-nya banyak percobaan, PA-nya adalah peluang teoretis percobaan. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah koin dilempar 24 kali. Frekuensi harapan muncul sisi angka adalah, oke, yang pertama kita tentukan dulu FH itu adalah N kali PA ya. Berarti kita cari dulu sebuah koin itu untuk menentukan NS. S-nya adalah kalau koin punya 2 sisi, angka dan gambar, jadi NS-nya 2. Kemudian mencari NA dari mana? Dari kata munculnya. Muncul apa? Muncul sisi angka. Pada koin, sisi angkanya hanya ada 1, jadi NA-nya 1. Sehingga selanjutnya kita dapat menentukan PA ya. PA nanti bisa kita tentukan, sekarang kita cari N-nya. Banyak percobaannya. Nah, koinnya dilempar 24 kali, artinya N-nya 24. Sehingga bisa kita jawab deh. Kita tentukan PA dulu. NA-nya 1, NS-nya 2, PA-nya 1/2. Sekarang baru kita masuk ke rumus. Rumus FH yaitu N kali PA. N-nya 24 kali, PA-nya 1/2, jadi FH-nya sama dengan 1/24 dikali 1/2. 24 bisa kita bagi sama 2 menjadi 12. Jadinya frekuensi harapannya adalah 12. Jadi frekuensi harapan muncul sisi angka adalah 12 kali. Contoh soal yang kedua. 2 buah koin dilempar 100 kali. Frekuensi harapan muncul paling sedikit satu angka adalah, oke, yang pertama rumus FH N kali PA. Kemudian 2 buah koin, ingat ya, berarti 2 buah koin itu S-nya AA, AG, GA, GG. Berarti NS-nya 4. Kemudian muncul apa? Muncul paling sedikit satu angka. Satu angka paling sedikit berarti ini ada satu angka AA masuk, AG masuk, GA masuk, GG tidak masuk. Jadi paling sedikit satu angka itu adalah NA-nya 3. Sekarang tentukan N-nya. N-nya itu dilemparnya 100 kali, berarti N-nya 100. Pertama, tentukan PA dulu. PA NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 4, PA-nya 3/4. Kemudian baru ke rumus FH. Tulis dulu. Diketahuinya N-nya 100, PA-nya 3/4, maka FH-nya N kali PA. 100 kali 3/4. 100 kita bagi dengan 4 adalah 25. Sehingga sama dengan 25 dikali 3 adalah sama dengan 75. Jadi frekuensi harapan muncul paling sedikit satu angka adalah 75 kali. Contoh soal yang ketiga. Sebuah dadu dilempar 30 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3 adalah, oke, sebuah dadu artinya S-nya ada 1 sampai 6, NS-nya 6. Kemudian muncul apa? Muncul mata dadu kurang dari 3. Mata dadu kurang dari 3 apa saja? 1 kurang dari 3, 2 kurang dari 3. Sehingga A-nya adalah 1,2. NA-nya ada 2 anggota. Sekarang N-nya dilempar 30 kali, berarti N-nya 30. Kemudian kita tentukan NA-nya 2, NS-nya 6, PA-nya 2/6. Atas bawah bisa kita bagi dengan 2. Jadinya 1/3. Sekarang tentukan FH. N-nya 30, PA-nya 1/3, maka FH sama dengan N kali PA sama dengan 30 kali 1/3. 30 dibagi 3 adalah 10. 10 dikali 1 adalah 10. Sehingga frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3 adalah 10 kali. Contoh soal keempat. 2 buah dadu dilempar 144 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7 adalah, oke, untuk yang soal berjumlah 7, ingat ya, kemarin kita sudah punya tabelnya, yaitu
Seperti ini. Jumlah dadu dari 2 sampai 12, masing-masing Na-nya sudah diketahui. Nanti 2 buah dadu, Ns-nya adalah 36. Sekarang yang ditanya yang berjumlah 7, berarti kita lihat jumlah mata dadu 7, Na-nya adalah 6, sehingga bisa kita kerjakan. Na yang berjumlah 7 sebanyak 6, jadi Na-nya sama dengan 6. Sekarang dilemparnya berapa kali? Dilemparnya 144 kali, jadi N-nya 144. Bisa kita kerjakan, tentukan PA, N-nya 6, Na-nya 6, Ns-nya 36, PA-nya 6 per 36, masing-masing kita bagi 6 menjadi 1 per 6. Setelah kemudian nomor 2, tentukan FH. FH, N-nya 144, PA-nya 1 per 6, FH-nya N kali PA sama dengan 144 per 6. Kemudian jawabannya adalah 144 dibagi 6, hasilnya 24. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 24 kali. Contoh soal kelima. Peluang seorang balita terkena diare 0,02. Jika di suatu daerah terdapat 2.500 balita, maka tentukan yang pertama banyak balita yang diperkirakan terkena diare. Lihat ya, di sini diketahui peluang yang terkena diare 0,02. Ini yang ditanya banyak balita yang diperkirakan terkena diare berapa? Kemudian yang B, banyak balita yang diperkirakan tidak terkena diare. Jadi yang ditanya terkena diarenya berapa? Tidak terkena diarenya berapa? Oke, FH-nya N kali PA. PA-nya berarti sudah diketahui di soal. Peluangnya adalah 0,02, berarti kita tidak perlu menentukan NaNs, tapi di sini sudah diketahui peluangnya 0,02, jadi PA-nya 0,02. Kemudian suatu daerah terdapat 2.500 balita. Berarti apanya? Itu N-nya, banyak atau banyak percobaannya atau banyak orangnya, 2.500 balita. Sekarang banyak balita yang diperkirakan terkena diare. Di sini kan PA-nya terkena diare, berarti kalau banyak balita yang terkena diare atau frekuensi harapannya, ini sudah cocok ya. Berarti langsung kita jawab. Frekuensi harapan N-nya 2.500, PA-nya 0,02, maka FH sama dengan N kali PA. 2.500 kali 0,2, kalau misalnya angkanya besar, boleh pakai kalkulator, sama dengan 50. Jadi, yang terkena diare itu 50 balita. Sekarang bagaimana yang tidak terkena diare? Itu berarti ya jumlah balitanya dikurangi banyak balita yang terkena diare. Jumlah balita 2.500 dikurangi yang terkena 50, sama dengan 2.450 balita. Oke, banyak balita yang tidak terkena diare 2.450 balita. Nah, sekarang kita masuk ke frekuensi relatif dan peluang empiris. Nah, nanti yang Ibu bahas peluang empiris saja. Sebenarnya frekuensi relatif itu adalah nama lain dari peluang empiris. Jadi nanti Ibu sebutnya peluang empiris saja. Peluang empiris. Peluang empiris adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Jadi bukan NA per NS lagi, tapi perbandingan antara frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan. Jadinya rumus peluang empiris PE sama dengan F per N. Dengan PE adalah peluang empiris, F adalah frekuensi kejadian, N adalah banyak percobaan. Kemudian mau Ibu beritahukan bahwa kisaran nilai dari peluang itu adalah antara 0 sampai 1. Nah, kalau nilai peluang berada di antara sama dengan 0 dan 1, artinya gitu. Nah, kalau peluangnya sama dengan 0, berarti suatu kejadian itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau peluangnya sama dengan 1, berarti suatu kejadiannya itu pasti terjadi atau mutlak terjadi. Nah, biasanya peluang itu ya di antara 0 sampai 1. Kalau kita mengerjakan, bisa jawabannya 1 per 2, 3 per 5 gitu ya. Itu adalah bilangan-bilangan di antara 0 dan 1. Oke, peluang empiris ya. Contoh soal yang pertama, sebuah uang logam dilempar sebanyak 150 kali. Ternyata muncul sisi gambar sebanyak 76 kali. Tentukan peluang empiris muncul sisi gambar. Nih, kalau ada kali-kalinya diulang-ulang, itu artinya ini soal peluang empiris. Jadi, ini tuh berdasarkan empiris, berdasarkan percobaan kita. Jadi, uang logamnya dilempar 150 kali, muncul gambar 76 kali. Ya udah, peluangnya jadinya berapa? Ya udah. Nah, ini adalah N-nya 150 kali dan 76 kalinya itu adalah frekuensinya, frekuensi gambarnya. Yang ditanyakan gambar. Gambar diketahui sisi gambar yang muncul 76 kali berarti sudah cocok, langsung kita masukkan ke rumus.
F gambar 76, N-nya 150, maka peluang empiris F gambar per N. F gambar 76, N-nya 150. 76 per 150 bisa kita bagi 2 menjadi 38 per 75. Jadi peluang empiris muncul sisi gambar adalah 38 per 75. Sekarang contoh soal yang kedua, bagaimana jika diketahui uang logam dilempar sebanyak 150 kali, ternyata muncul sisi gambar sebanyak 76 kali. Tapi yang ditanya peluang empiris muncul sisi selain gambar. Nih. Ini diketahui gambarnya 76 kali, selain gambarnya itu yang ditanya. Ya udah berarti nanti kita kurangi. Ini N-nya 150 ya. Terus ini frekuensi gambarnya 76. Yang ditanya sisi selain gambar. Kalau selain gambar apa sih? Berarti sisi angka. Oh, berarti peluang empiris muncul sisi selain gambar. Berarti kita tentukan dulu F gambarnya 76, N-nya 150. F selain gambar itu ya N dikurangi F gambar sama dengan 150 dikurangi 76 sama dengan 74. Jadi kalau gambarnya muncul 76 kali, berarti sisanya itu adalah F selain gambar, yaitu 74 kali. Berarti peluang empirisnya adalah F per N, 74 per 150, sama dengan 37 per 75. Jadi, peluang empiris muncul sisi gambar adalah 37 per 75, gitu ya. Kalau diketahui sisi gambar, ditanya sisi selain gambar, dikurangi dulu nih. Ini ada sebuah langkah yang harus dikerjakan. Oke, ini nanti bisa kamu coba kerjakan. Sekarang kita ke contoh soal ketiga. Pada tabel berikut disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Dari data tersebut, peluang empiris muncul mata dadu 2 adalah... Oke, ini adalah berdasarkan percobaan ya. Mata dadu 1 muncul 5 kali, mata dadu 2 muncul 6 kali, 3 muncul 8, 4 muncul 7 kali, 5 muncul 6 kali, 6 muncul 4 kali. Ya udah. Yang ditanya adalah peluang empiris muncul mata dadu 2. Ini mata dadu 2 munculnya sebanyak 6 kali. Berarti apa tuh? Ini adalah frekuensinya. Frekuensi kan F per M. Frekuensinya mata dadu 2 adalah 6 per N. N adalah banyak percobaan. Ini berarti perlu kita jumlahkan frekuensinya untuk mencari N. Kita jumlahkan N-nya adalah 36. Sudah lengkap ya? N-nya 36. Kemudian frekuensinya adalah 6. Berarti jawab. Frekuensinya adalah 6, N-nya 36, berarti peluang empiris F per N sama dengan 6 per 36, masing-masing kita bagi 6 menjadi 1 per 6. Oke, frekuensi relatif atau peluang empiris ya, muncul mata dadu 2 adalah 1 per 6. Oke, contoh soal keempat. Pada tabel berikut disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 40 kali, maka peluang empiris kemunculan mata dadu 3 adalah sekarang diketahui percobaannya dilakukan sebanyak 40 kali. Nah, tadi N itu adalah ininya, jumlah frekuensinya. Berapa jumlah frekuensinya? Sebanyak 40 kali. Nah, yang ditanya kemunculan mata dadu 3. Ini mata dadu 3, ternyata frekuensinya belum diketahui atau X. Jadi frekuensinya belum diketahui, ya kita cari tahu dulu frekuensinya berapa. Adalah caranya dengan N dikurangi semua frekuensinya. N-nya 40 dikurangi semua frekuensi. 6, 4, 6, 8, 9. Jadi 40 dikurangi 33 sama dengan 7. Jadi F-nya sama dengan 7. N-nya 40, maka peluang empiris 7 per 40. Selesai deh, seperti itu ya. Kemudian, sekarang ini, jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 135 kali, maka peluang empiris kemunculan mata dadu 6 adalah, jadi ini 135 kali. Nah, mata dadu 6 ini belum diketahui frekuensinya, nanti kamu jawab ya. Sekarang ke contoh soal 5. Pada percobaan mengetok sebuah dadu yang diulang sebanyak 240 kali, kejadian muncul mata dadu ditunjukkan pada tabel berikut. Ini tabel sesuai dengan percobaannya. 1 muncul 37 kali, 2 muncul 42 kali, dan seterusnya. Oke, peluang empiris muncul mata dadu kurang dari 4. Peluang empiris muncul mata dadu faktor dari 6. Kita jawab yang A dulu. Diketahui ya, banyak percobaan 240 kali. Nih, sudah dikasih tahu. Artinya frekuensinya kalau kita jumlahkan, ini jumlahnya adalah 240 kali. Sudah dikasih tahu di soal. Berarti N-nya 240. Frekuensi muncul mata dadu kurang dari 4. Oke, mata dadu kurang dari 4 berarti ini kan acuannya. Berarti yang kurang dari 4 yang ini. 1, 2, 3.
Yang kurang dari 4 itu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3. 1 itu 37, 2 itu 42, 3 itu 39, berarti jumlahnya 118 kali. Ya udah, berarti F-nya 118, N-nya adalah 240. Nih, jadi peluang empirisnya adalah F per N 118 per 240 bisa kita bagi 2 sama dengan 59 per 120. Sekarang frekuensi muncul mata dadu faktor dari 6. Faktor dari 6 apa aja? Faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Dari mana tuh? 6 itu kan adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Ada lagi? Enggak ya, berarti faktor dari 6 itu 1, 2, 3, 6. Ya udah, berarti mata dadu 1, 2, 3, 6. 1 itu ini 37 kali, 2 itu 42 kali, 3 itu 39 kali, 6 itu 42 kali. Berarti 37 tambah 42 tambah 39 tambah 42 sama dengan 160 kali. Jadi F-nya 160. Nah, peluang empiris muncul mata dadu faktor dari 6, berarti PE F per N. F-nya 160. N-nya adalah 240. Berarti 160 per 240 masing-masing kita bagi 80. Jadinya 2 per 3. Oke, sekarang kita ke bahasan terakhir, peluang komplement. Peluang komplement itu adalah 1 dikurangi peluang empiris atau PK. Peluang komplement sama dengan 1 dikurangi PE. Kata-kata untuk menunjukkan soal peluang komplement itu biasanya seperti ini. Peluang empiris muncul yang bukan apa? Peluang empiris muncul selain apa? Contohnya nih, contoh soal 1. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali. Jika peluang empiris kemunculan mata dadu 5 adalah 1 per 6, oke, diketahui PE-nya. PE-nya mata dadu 5 adalah 1 per 6. Maka peluang empiris mata dadu selain 5. Nah, lihat. Selain 5 ini artinya kita ditanya komplemennya. Komplemennya si 5 adalah berapa? Oke, diketahui mata dadu 5. Frekuensinya X tidak diketahui. Katanya peluang empirisnya adalah 1 per 6. Ya udah, karena yang ditanya ya selain 5 berarti ya peluang empirisnya 1 per 6 diketahui. Peluang komplement 1 dikurangi peluang empiris, artinya 1 dikurangi 1 per 6. Berarti 1 itu kita ubah jadi 6 per 6. 6 per 6 kan 1. Untuk menyamakan penyebutnya, jadinya tinggal dikurangi yang atas. 6 dikurangi 1 adalah 5. Jadi sama dengan 5 per 6. Jadi peluang empiris muncul mata dadu selain 5 adalah 6. Oke, sampai sini pembahasan mengenai bab peluang. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.